Sahabatku anak Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Aris Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak. Terus dan tidak henti-hentinya, saya harus melaporkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dialami oleh anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau minggu lalu saya melaporkan bahwa telah terjadi berbagai peristiwa kejahatan seksual dengan modus yang berbeda-beda dan pelaku-pelakunya juga adalah orang terdekat. Selain peristiwa kejahatan seksual, tentu saya ingin melaporkan apa yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan khususnya anak-anak. Ada anak yang mendapatkan penyiksaan dari ART yang dipercaya oleh sebuah keluarga. Tapi dari peristiwa itu harus kita pelajari. Apakah memang majikan itu telah menempatkan ART itu sebagai keluarga? Sementara kita percaya betul bahwa anak-anak yang kita titipkan kepada ART itu adalah sudah mendapatkan kepercayaan bagi kita bahwa dia dapat melindungi. Tapi ada peristiwa di Tangerang, saya kalau tidak lupa, ada 2 ART melakukan, dituduh ya, disangkakan atau dituduh melakukan kekerasan fisik terhadap anak majikannya yang masih balita. Tentu ini harus kita cari tahu apa penyebabnya peristiwa itu terjadi. Ini juga harus menjadi kewaspadaan kita. Ada juga yang cukup mengerikan, perbudakan seks. Saya baru menerima laporan di Bandung, anak usia 13 tahun berkenalan di dunia maya. Setelah berkenalan, mereka seolah-olah seperti berpacaran. Yang sungguh-sungguh miris bagi kita. Ternyata ada niatan-niatan untuk melakukan kejahatan seksual dengan menjual. Setelah ya, ada peristiwa bahwa di Bandung ini setelah berkenalan mereka melakukan hubungan seks. Setelah itu korban dieksploitasi, dijual kepada orang-orang yang dikenal dari pelaku. Itu juga mengerikan bagi saya. Sahabatku anak Indonesia, saya tentu tidak henti-hentikan, maksudnya tidak henti-hentinya menyampaikan peristiwa-peristiwa ini kepada publik. Ada juga anak yang mengalami kekerasan karena tanda petik dianggap nakal dan harus mendapatkan hukuman. Saya minggu lalu juga sudah menyampaikan ini kepada publik. Oleh sebab itu, saya berharap kepada kita semua, mari kita bahu-membahu untuk menyelamatkan anak-anak kita. Peristiwa-peristiwa ini harus menjadi pertanyaan kita. Ada apa di tengah-tengah kehidupan masyarakat? Ada apa peristiwa ini terus-menerus dan tidak henti-hentinya terjadi? Belum lagi anak-anak yang dikorbankan menjadi kurir-kurir narkoba oleh orang dewasa.
Belum lagi kita melihat peristiwa bagaimana anak-anak usia 12 tahun dieksploitasi secara seksual dengan menampilkan video-video porno dan itu di-share kepada publik. Apa yang terjadi dalam benak orang yang mengeksploitasi itu? Inilah peristiwa-peristiwa yang harus kita putus mata rantai. Sahabatku anak Indonesia, tentu ini perlu mendapatkan kesepakatan kita bersama bagaimana kita bisa menyelamatkan anak-anak kita. Terus dan terus kita harus lakukan. Jangan henti-hentinya. Peristiwa-peristiwa lain, ada banyak bagaimana kehidupan anak-anak kita saat ini berada dalam situasi ini. Tapi penegakan hukum kita masih sangat lemah. Perhatian pemerintah kita juga masih kurang. Lalu kemudian para pekerja-pekerja sosial juga masih kekurangan sumber daya. Lalu apakah kita biarkan ini? Tentunya tidak. Kalau saya tidak akan berputus asa dan tidak akan mundur dan berhenti untuk menyelamatkan anak-anak dari kejahatan-kejahatan dan perampasan kemerdekaan, hak hidup dan seterusnya, kecuali dunia ini runtuh. Itu komitmen yang harus juga menjadi komitmen kita semua. Jangan kita berdiam diri. Jangan kita menutup mata hati dan telinga kita. Karena anak membutuhkan perlindungan dari kita. Karena kewajiban kita lah memberikan perlindungan bagi anak-anak. Khususnya anak-anak yang menjadi korban. Lingkungan sekolah juga tidak aman. Ya. Baik itu sekolah reguler yang didirikan oleh pemerintah maupun pondok-pondok atau sekolah-sekolah yang berlatar belakang agama. Nggak nyaman. Peristiwa Bandung, di mana seorang yang mengaku guru dan ustadz di salah satu pondok pesantren di Bandung melakukan kejahatan seksual yang sangat luar biasa, di mana korbannya dilaporkan ada 21 orang yang berdiri tegak untuk berani melaporkan dengan bersusah payah. 13 orang yang sempat melahirkan. Ini perbuatan yang sangat-sangat biadab. Ini terjadi di Garut misalnya, di Depok sekarang dalam proses. Bagaimana seorang ustadz melakukan kejahatan seksual lebih dari 10 orang. Di Pademangan bagaimana seorang yang mengaku intelektual, ya, guru dan sebagainya, melakukan kejahatan dalam bentuk sodomi, lebih 10 orang korban. Lalu terjadi juga di berbagai tempat. Bagaimana, sekali lagi, cukup mengerikan. Ketika 2-3 orang melakukan kejahatan seksual untuk menghilangkan jejak, dia terpaksa membunuh korban dan membuang ke hutan untuk menghilangkan jejak melakukan kejahatan seksual. Itu peristiwa terjadi. Lalu selalu saya katakan, apa yang bisa kita lakukan? Jangan biarkan anak itu terus menderita. Saya hanya mau mengingatkan kita semua. Oh, sungguh tidak fair, sungguh tidak adil kalau kita membiarkan peristiwa kejahatan terhadap anak itu kita biarkan
Bahkan mungkin kita ikut turut serta. Jangan berhenti. Sekali lagi, jangan berdiam diri. Pasang mata, hati dan telinga kita untuk menyelamatkan anak-anak dari berbagai bentuk kejahatan. Anak-anak membutuhkan perlindungan dari kita. Persoalannya adalah, maukah kita memberikan yang terbaik bagi anak kita, anak tetangga kita, dan seterusnya. Ayo kita hentikan kejahatan terhadap anak itu, apapun bentuknya. Ini harapan kita, karena ini membutuhkan komitmen kita bersama demi keselamatan anak-anak kita. Saya kira itu komentar emosional saya ya. Itu saya katakan bahwa itu alami datang dalam diri saya untuk mengajak kita semua memberikan perhatian yang sungguh-sungguh bermanfaat bagi anak-anak Indonesia. Ini artinya saya betul-betul ingin mengajak kita semua agar kita bahu-membahu menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap anak. Komnas Perlindungan Anak tidak akan henti apapun tantangannya, sekali lagi, kecuali dunia runtuh. Mari kita selamatkan anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju.